Halo teman-teman semua, apa kabar? Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian. Hari ini aku mau ajak kalian buat merenung bareng dari salah satu kitab yang luar biasa di Alkitab, yaitu kitab Amsal. Kita akan coba gali beberapa hikmat praktis dari Amsal pasal 20 yang super relevan buat kita. Anak-anak muda yang lagi berjuang di tengah dunia yang serba cepat ini. Siap? Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung harus ngapain? Atau mungkin lagi dihadapkan sama pilihan-pilihan sulit? Amsal 20 itu kayak peta harta karun yang isinya petunjuk-petunjuk berharga buat hidup kita sehari-hari. Salah satu ayat pertama yang menarik perhatianku adalah ayat 5 yang bilang, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Keren banget kan? Ini ngingetin kita kalau setiap orang, termasuk diri kita sendiri, punya potensi, ide dan mimpi yang dalam banget. Kadang kita sendiri nggak sadar. Tugas kita adalah jadi orang yang pandai itu, yang mau belajar, bertanya, dan menggali lebih dalam, baik potensi diri sendiri maupun memahami orang lain. Jangan cuma lihat permukaannya aja guys. Selanjutnya ada ayat yang cukup menusuk nih, yaitu ayat 9. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Wow, ini pertanyaan reflektif banget. Jawabannya jelas. Gak ada satupun dari kita yang sempurna. Kita semua pernah bikin salah, pernah jatuh, dan itu wajar. Ayat ini bukan buat bikin kita minder, tapi justru buat ngajak kita rendah hati. Mengakui kalau kita butuh pertolongan, butuh pengampunan, dan butuh Tuhan untuk terus membersihkan hati kita. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa gagal, ingat ya, kamu nggak sendirian dan selalu ada kesempatan untuk bangkit lagi. Nah, ini bagian favoritku buat kita yang lagi semangat-semangatnya membangun masa depan. Ayat 24 bilang, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalannya sendiri? Seringkali kita udah bikin rencana A sampai Z, planning serapi mungkin, tapi tiba-tiba ada aja hal di luar dugaan yang terjadi, bikin panik, pasti. Tapi ayat ini ngasih kita ketenangan. Hey, tenang aja. Ada Tuhan yang pegang kendali. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik dengan apa yang ada di depan kita, sambil percaya penuh bahwa Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita ke tujuan yang terbaik. Jadi, jangan terlalu stres kalau ada hal-hal yang nggak sesuai rencana ya. Ada lagi nih tentang integritas. Ayat 7 bilang, orang benar yang bersih kelakuannya berbahagialah keturunannya. Ini bicara soal warisan, tapi bukan warisan harta, melainkan warisan karakter. Apa yang kita lakukan hari ini, pilihan-pilihan kecil kita untuk jujur, untuk baik, untuk bertanggung jawab, itu semua membentuk siapa diri kita. Dan karakter inilah yang akan jadi berkat, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita, bahkan generasi setelah kita. Jadi, yuk kita bangun hidup yang berintegritas mulai dari hal-hal kecil setiap hari. Terakhir, Amsal 20 ayat 29 mengatakan, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan kehormatan orang tua ialah uban. Masa muda itu identik dengan kekuatan, energi, semangat yang meluap-luap. Ini adalah anugerah. Tuhan kasih kita kekuatan ini bukan untuk disia-siakan, tapi untuk dipakai melakukan hal-hal besar yang baik dan benar. Gunakan energimu untuk belajar, untuk melayani, untuk berkarya, untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena masa muda kita lewat begitu saja tanpa makna. Jadi teman-teman, Amsal 20 ini
benar-benar harta karun. Mengajak kita untuk lebih bijaksana dalam memahami diri sendiri dan orang lain, untuk rendah hati mengakui kelemahan kita, untuk percaya pada tuntunan Tuhan, membangun integritas, dan memakai kekuatan masa muda kita untuk kemuliaannya. Semoga renungan singkat ini bisa jadi berkat dan pengingat buat kita semua dalam menjalani hari-hari kita. Terima kasih sudah nonton dan merenung bareng. Jangan lupa untuk terus gali kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat and God bless you.